3, 2, 1. Wow, amazing! My friend, Monami Watashi no Tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Kita akan melanjutkan cerita dari Strongest Anti-Meta. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah memberikan donasi di Super Thanks dan Saweria. Pertama-tama, ada MD Raditya. Katanya, morning juga Radit. Berikutnya dari Saweria, ada Miao Mao. Katanya, semangat bang. Pasti semangat dong. Lanjut lagi ada Saijin. Katanya, semangat terus Min. Maaf cuma 1K doang Min. Santai aja Saijin. Kita lanjut, ada Dian. Katanya, lanjut Min, jangan kasih kendor. Gaspol lah. Berikutnya ada Hendrik. Katanya, semoga sukses Min. Suara Mimin pas, jadi saya suka nonton. Kalau ada uang lebih, saya kasih lagi ya. Oke Hendrik, thank you ya. Stay tune terus di channel ini. Berikutnya ada Bintang. Katanya, semangat terus bang, jangan lama-lama uploadnya. Tenang, karena udah ada editor, gue akan berusaha untuk update setiap harinya. Dan setiap hari, minimal akan ada 2 video yang diupload. Berikutnya ada Koi. Katanya, semangat terus Min. Pasti dong, kita akan terus semangat. Berikutnya lagi ada Putra. Katanya, hah cepet amat Min uploadnya. WK. Takut nggak bisa ke konten kalau kecepetan. By the way, semangat. Thank you Putra buat supportnya. Dan terakhir ada Aditya Novali. Katanya, sorry kemarin typo, sekalian mau traktir kopi lagi nih. Terus katanya mau request manhwa Martial Peak yang nama MC-nya Yangkai. By the way, ini bukan manhwa, tapi manhwa. Jadi ada beda-beda tipis lah. Kalau manhwa itu dari Korea, kalau manhwa itu dari Cina. Dan sekarang channel ini akan fokus di manhwa yang dari Cina. Nggak akan lagi merambah-rambah ke manhwa, karena akan beresiko tinggi untuk kena copyright. Untuk request dari Aditya Novali, nanti gue coba pikirin ya. Soalnya Martial Peak itu chapternya udah 2000. Dan gue juga udah baca sampai 2000 itu. Kesan yang gue dapetin dari komik ini agak membosankan, karena ceritanya ngalurnya begitu aja. Konfliknya masih agak kurang. Kalau yang panjang-panjang kayak gitu, yang paling gue suka itu ada di Against the God. Tapi untuk komiknya, dia jelek banget buatnya. Jauh lebih bagus pas di novelnya, karena gue baca di novelnya itu udah nyampe ribuan. Dan ceritanya bener-bener ciamik banget. Konfliknya itu naik turun. Dan banyak plot twist yang diberikan sama autornya. Untuk Martial Peak, gue akan coba pikirin akan gue buat atau enggak. Thank you buat Aditya Novali yang udah merekomendasikan manhwa ini. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukiwe dan Nona Liu pergi ke lautan tak berujung. Setelah setengah bulan, akhirnya Sukiwe tiba di lautan utara. Sukiwe memandang ke arah laut. Hah? Salju. Salju ini sangat putih sekali. Ternyata begini pemandangan di laut utara. Nona Liu berkata, kita sudah menyeberangi seluruh benua dan telah mencapai laut utara. Kong Kenji pasti ada di sana. Tapi sebelum mereka bergerak untuk mencari Kong Kenji, tiba-tiba ada sebuah burung yang datang menghampiri mereka. Berhenti di sana! Siapa kalian? Cepat katakan! Hah? Manusia? Katakan! Untuk apa kalian datang ke laut utara? Nona Liu berkata, Ras Kunpeng. Mereka tinggal di laut utara selama beberapa generasi. Mereka adalah penjaga di sini. Tapi kita tidak pernah menyinggung mereka. Sukiwe memperkenalkan dirinya. Aku Sukiwe dari benua daratan timur. Aku mau pergi ke laut tak berujung. Aku harap penjaga Ras Kunpeng akan menunjukkan jalannya. Kau Sukiwe? Ternyata itu kau. Dasar bajingan. Matilah kau. Sukiwe menepis serangan dari Ras Kunpeng ini. Hehehe, kau. Aku nggak punya masalah dengan Ras Kunpeng.
Apa yang kau lakukan? Kau tidak punya masalah? Apakah puisi bengkok ini buatanmu? Puisi bengkok? Puisi apa? Kunpeng itu membacakan puisinya. Di kedalaman utara ada ikan, namanya kun. Itu sangat besar, sehingga aku tidak bisa merebusnya di dalam panci. Itu berubah menjadi seekor burung. Burung itu sangat besar, butuh 2 pemanggang barbecue untuk memanggangnya. Dan penulisnya adalah Sukyue dari fraksi ledakan surgawi. Namamu itu tertulis di sini. Sekarang kau bilang itu bukan kau. Dalam hati Sukyue, sialan juga si anjing Duan Jude itu. Aku hanya menunjukkan itu padanya, tapi bajingan itu malah menunjukkan pada ras Kunpeng. Sukyue mencoba membantah. Tunggu. Aku bersumpah dengan wajah puisiku ini, aku bukanlah yang membuatnya. Hah? Apakah orang yang membuat puisi seperti itu punya wajah? Cepat ikut aku ke penjara bawah tanah. Saat tetua kembali, kau akan langsung diadili. Sukyue makin kesal. Udah aku bilang bukan aku yang menulisnya. Aku lagi sibuk untuk menyelamatkan dunia. Dalam hati Sukyue, sialan Kunpeng ini. Dia malah mengataiku nggak punya wajah. Kunpeng itu pun juga ikut marah. Berani-beraninya kau. Kita lihat bagaimana aku akan mengajarmu. Sebelum mereka bertarung, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Berhentilah. Kunpeng ini melihat ke arah belakang. Hah? Tetua ke-8. Kenapa kau ada di sini? Jika aku nggak datang, aku khawatir kau tidak lagi hidup. Hah? Bagaimana bisa begitu? Teman Sukyue, aku adalah tetua ke-8 dari ras Kunpeng. Aku mengucapkan selamat datang di Laut Utara. Sukuku sudah menyinggungmu barusan. Aku harap kau bisa memaafkannya. Sukyue menjawab, santai aja. Itu normal bagi para pemuda untuk marah. Kunpeng ini bertanya, tetua ke-8, kenapa kau sangat sopan kepadanya? Bocah, diam aja kau. Dia adalah Sukyue. Dalam ujian Nanzao, patriark suku Tianzhou yang berada di Tavern Sintesis dibunuh oleh dia hanya dengan 3 pukulan. Semua itu telah diverifikasi oleh manajer Gunung Dewa. Dan masalah ini menggemparkan keempat benua. Kau nggak tahu? Aku nggak tahu. Dia bisa mengalahkan leluhur di Tavern Sintesis saat dia di tingkat Void Ravening. Ini nggak mungkin. Sukyue berkata lagi, tetua ke-8, orang dari sukumu mempertanyakan bahwa aku menulis sebuah puisi yang menghina suku Kunpeng. Aku bisa menjelaskan semua itu. Sebenarnya, aku sangat mengagumi suku Kunpeng. Aku sudah banyak menulis puisi yang memuji suku Kunpeng. Sekarang aku akan membacakannya untuk kalian. Semoga ini akan menghilangkan keraguan kalian. Sukyue membacakan puisi itu. Ada ikan di kedalaman utara. Namanya adalah kun. Kun itu sangat besar. Aku nggak tahu seberapa mil itu. Itu berubah menjadi burung. Burung itu namanya Peng. Aku nggak tahu seberapa besar ukuran belakang dari Peng ini. Saat mereka marah, sayap mereka seperti awan di langit. Nona Liu berkata di dalam hati, manis sekali puisi ini. Hanya dengan beberapa bait, itu sudah melukiskan postur heroik dari suku Kunpeng. Tetua ke-8 juga tersentuh. Puisi ini benar-benar bagus. Dia bisa membuat puisi di tingkat seperti ini. Gak mungkin puisi menghina itu ditulis olehnya. Kunpeng ini berkata, wow, puisi yang luar biasa. Semua postur heroik dari suku Kunpeng kami digambarkan. Sukyue menambahkan, jangan khawatir, masih ada lagi. Saat Peng besar bangkit ke langit, semuanya bergetar dari 90.000 mil. Semua angin menjadi kacau. Hanya air yang masih menjadi tetap. Kunpeng ini makin terpesona oleh puisi dari Sukyue. Sukyue melanjutkan lagi, belajarlah untuk terbang ribuan mil seperti Kunpeng. Jangan, sebelum Sukyue melanjutkannya, itu langsung ditahan oleh Kunpeng. Oke, aku mengerti, itu udah cukup. Sukyue bertanya, apa kau tidak ingin mendengarkannya lagi? Aku masih punya banyak. Cukup. Kami sudah merasakan pujian yang jelas darimu untuk suku Kunpeng kami. Tetua ke-8 juga berkata, kami percaya kau tidak mungkin membuat puisi yang bengkok seperti itu. Sukyue membalas, puisi bengkok itu pasti sudah dimodifikasi oleh Duan Jude setelah dia mendengarkan yang asli dariku. Dia berniat memprovokasi hubunganku dengan suku Kunpeng. Dia itu benar-benar penjahat. Tetua ke-8 membalas, jadi begitu. Lain kali saat aku melihat Duan Jude, aku pastikan dia akan ditangkap. Nona Liu bertanya, tetua ke-8, kami datang ke Laut Utara untuk pergi ke Laut Tak Berujung. Aku ingin tahu, apa kalian punya berita? Oh, jadi Laut Tak Berujung. Teman Su, kalian berdua satu langkah tertinggal. Sukyue tampak kaget. Apa kau bilang? Apakah Kokenchi sudah? Tetua ke-8 memotong. Jangan khawatir, masalah ini gak terlalu buruk. Maksudku, kalian gagal menyusul Kokenchi. Meskipun Aula Xiao Yao dan sekelompok leluhur bermaksud menghancurkan belenggu, tetapi suku Kunpeng dan banyak kultivator lain datang untuk menghentikan mereka. Sialan, jika aku nggak menendang bajingan itu sendiri, aku nggak bakal puas. Tetua ke-8 melanjutkan. Namun sayangnya, belenggu itu terbuka saat dalam kekacauan. Pada saat itu, beberapa orang asing masuk. Sekarang seluruh Laut Utara sedang mencari orang-orang asing itu. Alasan mengapa sukuku menghentikanmu ini untuk memeriksa apa kau bersalah atau tidak. Sukyue bertanya lagi. Jadi Kokenchi sudah pergi? Iya, meskipun Aula Xiao Yao menderita banyak korban, Kokenchi berhasil melarikan diri. Kemungkinan
dia pergi bersama para orang asing itu. Apa? Tetua ke-8 menambahkan, Kong Kenchi memegang buku kuno, dan pemilik buku itu adalah master dari peti mati perunggu. Nona Liu tampak kaget. Peti mati perunggu? Tetua ke-8 melanjutkan, Aula Xiao Yao mengandalkan buku kuno untuk menghancurkan belenggu. Dan saat mereka berhasil masuk ke 4 benua, perkataan dari tetua ke-8 langsung dipotong oleh Sukue. Jadi tempat pertemuan mereka peti mati perunggu. Sukue langsung bergegas menggunakan jimat teleportasi yang tujuannya adalah benua daratan timur. Tetua ke-8 berpesan, teman Su, aku harap kalian bisa menangkap mereka. Sukue dengan yakin menjawab, itu udah pasti. Mereka berdua pun menggunakan lingkaran teleportasi untuk kembali ke benua timur. Kemudian mereka bergegas ke lokasi peti mati perunggu. Peti mati perunggu ini berada di lembah makam abadi. Itu masih mengambang dengan tenang di udara. Sudah 4 tahun sejak Chiang Hongyan terjebak di dalam peti mati perunggu. Meskipun peti mati perunggu itu terlihat tidak berubah, tapi Chiang Hongyan yang ada di dalamnya mengalami perubahan yang luar biasa. Kong Kenchi sudah berada di lembah makam abadi. Dia menemani para orang-orang asing itu. Tetua, ini adalah lembah makam abadi dan peti mati perunggu ada di depan kita. Orang-orang ini berkata, cepat, kita bisa menunggu kelahiran Tuan. Akhirnya, setelah menunggu bertahun-tahun, kita bisa bertemu dengan Tuan. Sukue dan Nona Liu dari arah belakang bergerak dengan cepat menuju peti mati itu. Sukue melihat ke arah depan, dan dia melihat ada beberapa kultivator di sekitar peti mati perunggu ini. Dan dia menemukan ada Kong Kenchi di antara mereka. Kita berpindah sebentar ke laut utara. Kumpeng ini bertanya kepada tetua ke-8. Tetua ke-8, menurutmu apakah Sukue bisa mengalahkan Kong Kenchi? Sulit untuk mengatakannya. Menurut legenda, orang-orang yang menerobos ke 4 benua setidaknya berada di puncak tahap form sintesis. Bahkan ada yang dalam setengah proses terobosan. Apa? Setengah proses? Ini leluhur terkuat di 4 benua hanya mencapai tahap form sintesis. Setengah proses terobosan adalah puncak dari tahap form sintesis. Mereka hampir mencapai tahap crossing calamity. Jika Sukue kalah, maka nasib 4 benua... mau bagaimana lagi? Sekarang kita hanya bisa mengandalkannya. Kembali lagi ke lembah makam abadi. Kong Kenchi berkata, Sen Liu, aku belum melihatmu dalam beberapa hari. Sekarang akhirnya kita bisa bertemu. Bukankah ini bagus? Nona Liu berkata, Kong Kenchi, kau adalah pengkhianat 4 benua. Tidak ada yang bisa aku katakan padamu. Sukue menambahkan, Xiaoji, apa yang kau lakukan dengan para orang tua itu? Kita ini udah saling mengenal. Cepatlah kau bawa pergi para orang tua itu. Tetua itu berkata kepada Kong Kenchi, Tuan Kong, jangan mengganggu kelahiran tuanku. Kong Kenchi tampak seperti bawahan yang patuh. Dia meminta maaf atas gangguan yang ada saat ini. Tuan, aku akan segera mengatasi mereka, kata Kong Kenchi. Sukue mendengar ini tampak agak bingung. Kelahiran tuan, apa maksud mereka? Kong Kenchi berkata lagi, memangnya kalian siapa? Berani-beraninya mengajukan pertanyaan kepadaku. Sukue, akhirnya aku punya kesempatan untuk balas dendam padamu. Terimalah takdirmu. Di saat Kong Kenchi menyerang Sukue, Sukue bergerak lebih cepat dari Kong Kenchi dan berhasil menendang Kong Kenchi. Kong Kenchi agak bingung. Apa yang terjadi? Bukankah tadi dia ada di sana? Kenapa tiba-tiba dia ada di sini? Setelahnya, Sukue menendang telur berharga dari Kong Kenchi. Dasar sampah. Kau nggak punya kualifikasi untuk berteriak padaku. Setelah itu, Sukue menendang kembali Kong Kenchi hingga Kong Kenchi terpental entah kemana. Alhasil, Kong Kenchi pun terbunuh oleh Sukue. Dari Kong Kenchi, Sukue berhasil mendapatkan 5 juta poin XP. Tetua yang memperhatikan itu berkata, ternyata ada orang seperti ini di penangkaran. Ini benar-benar luar biasa. Tetua itu bertanya kepada Sukue, siapa kau? Mengapa kau mencegah kelahiran tuanku? Hah? Siapa aku? Aku nggak pernah mengganti namaku. Aku Sukue dari fraksi ledakan surgawi. Dan untuk kelahiran tuan kalian, maaf aja, aku nggak tahu dan nggak peduli. Orang yang terperangkap di dalam peti mati perunggu itu adalah wanitaku. Sekarang aku akan mengampuni hidup kalian. Jadi cepatlah pergi dari sini. Bawahan dari tetua itu tampak marah. Dasar semut, berani-beraninya kau bersikap sombong. Bawahan ini mengeluarkan taunya. Semua lingkungan di sekitar mereka berubah warna menjadi merah. Nona Liu berkata, ini adalah tau dari puncak tahap form sintesis. Tekanannya saja membuatku nggak bisa bergerak. Nona Liu, jangan khawatir. Dalam perbandingan tau, aku tidak takut pada siapapun. Tau itu pun langsung dihancurkan oleh Sukue. Bawahan ini tampak bingung. Apa? Lapisan pertama Void Ravening bisa menghancurkan tauku? Haha, bocah, jangan kaget. Aku tidak hanya bisa menghancurkan taumu, aku juga bisa membunuhmu. Lalu Sukue memukul bawahan ini. Para tetua yang ada di sekitar situ tampak kaget dan Nona Liu tampak gembira melihat ini. Bawahan itu masih dalam posisi kebingungan. Cepat sekali, aku sama sekali nggak bisa melihat gerakannya. Sukue berkata, apa kau berpikir itu cepat sekali?
Dan berkata, aku sama sekali tidak bisa melihat gerakannya. Lagi-lagi Sukue memukul orang itu dengan menggunakan 3000 force point yang mengakibatkan force kingfish-nya meningkat 3 kali lipat. Tulang leher dari orang itu pun patah. Alhasil, Sukue berhasil membunuh kultivator tahap puncak From Synthesis dan mendapatkan 10 juta poin XP. Haha. Sekarang masih ada 4 lagi. Siapa yang ingin maju? 2 orang dari bawahan tetua itu bergerak maju. Tetua itu berkata, orang ini pasti curang. Dia bukan kultivator biasa. Kalian berdua pergi urus dia. Baik tetua. Kedua orang itu menyerang saya bersamaan. Kalian ingin bermain kombinasi, tapi itu masih lemah. Sukue berhasil menghindari setiap serangan pedang yang diluncurkan oleh mereka. Setiap Sukue mengelak, itu tampak seperti Sukue sedang menari-nari. Dan setelah puas bermain, Sukue langsung menghajar 2 orang itu dengan Force Kingfish-nya. Tapi saat Sukue ingin melontarkan serangan terakhir, tiba-tiba Nona Liu berada di depan dia. Itu adalah perbuatan orang-orang itu yang menarik Nona Liu untuk menjadi tameng bagi mereka. Karena hal inilah Sukue berhasil dipukul oleh orang-orang itu. Orang ini berkata, dasar anjing sialan, kau telah membuatku marah. Sekarang wanitamu ada di tanganku. Jika kau maju selangkah lagi, kami akan membunuhnya. Nona Liu berkata, Xiaokuekue, maaf, kekuatan mereka berada di atasku. Aku bahkan gak punya waktu untuk lari. Sukue berkata, Nona Liu, ini bukan salahmu, ini salahku. Dalam hati Sukue, meskipun Nona Liu adalah sense dari sekte Jile, dia masih berada di tahap Void Ravening. Itu masih terlalu jauh dari kultivator asing yang berada di tahap puncak From Synthesis. Aku seharusnya tidak menyalahkan dia karena dia berada di sini. Sekarang, aku harus mencari cara untuk menyelamatkannya. Orang itu berkata lagi, bocah, aku hitung sampai 2. Cepat bunuh dirimu sendiri. Jika tidak, aku akan membuat kepala ini segera lepas. Setelah orang itu berkata, Nona Liu berkata, Xiaokuekue, jangan pedulikan aku. Karena perkataan dari Nona Liu, orang asing ini menjadi marah. Diam kau pelacur, siapa yang menyuruhmu bicara? Dasar semut di penangkaran, kalian itu cuma sampah. Sukue yang melihat Nona Liu digampar menjadi semakin marah. Dasar anjing sialan, kalian bukan hanya menahan wanita, tapi kalian juga memukul wanita. Berani-beraninya kalian memukulnya. Kalian harus mati. Tiba-tiba kedua orang itu merasakan tahu dari Sukue. Mereka berdua tampak kaget. Tahu, dia hanya berada di lapisan pertama Void Ravening. Bagaimana mungkin dia bisa menekan kita dengan taunya? Tubuh kedua orang itu menjadi semakin berat. Sukue langsung bergerak ke depan orang itu dan menangkap kepala dari orang ini. Nona Liu, cepatlah kau lari. Sukue dengan wajah marahnya berkata, taumu itu terlalu lemah. Jadi kau jatuh ke dalam tauku sehingga aku bisa mengontrolmu. Gak mungkin, kau hanya berada di tahap Void Ravening. Bagaimana mungkin kau bisa menumbuhkan tahu yang tebal? Siapa bilang tahu itu terhubung dengan kultivasi? Tahu adalah esensi dari kultivasi. Itu adalah persepsi. Dan itu memiliki caranya sendiri. Kalian para sampah yang berani memukul wanita, apa kalian pikir kalian itu tahu tentang tahu? Matilah kau! Sukue mencengkeram kepala orang itu dan kepala orang ini pun langsung pecah. Temannya yang ada di samping mencoba membalaskan dendam, tapi dengan mudahnya Sukue membunuh orang itu juga. Dengan membunuh 2 orang ini, Sukue berhasil mendapatkan 20 juta poin XP, yang dimana kultivasi Sukue meningkat dan sekarang berada di lapisan kedua Void Ravening. Sukue menghampiri Nona Liu. Xiaokuekue, Sukue berkata, pergilah, di sini sangat berbahaya. Ambil jimat teleportasi ini dan kembalilah ke sekte Jile terlebih dahulu. Saat semuanya berakhir, aku akan menemuimu lagi. Tapi jangan khawatir tentang aku. Aku bisa mengatasi segalanya. Tapi kau harus berhati-hati ya. Sukue memberikan jimat kepada Nona Liu. Dia berkata, bayangkan posisi sekte Jile, kemudian gunakan jimat ini. Segera Nona Liu menggunakan jimat itu dan dia menghilang dari lembah makam abadi. Sukue berbalik melihat kedua orang tetua yang tersisa sekarang. Selanjutnya masih ada 2 lagi. Siapa yang ingin maju? Tetua ini berkata, aku gak menduga akan ada orang kuat di penangkaran. Ini benar-benar mengejutkanku. Bagaimana menurutmu tetua kedua? Di antara koloni semut, semut yang relatif kuat terkadang muncul. Tapi bagaimanapun juga, itu tetaplah hanyalah semut. Sebelum mereka bertarung, tiba-tiba ada aura yang kuat yang terpancar dari peti mati perunggu. Sukue masih bingung apa yang sedang terjadi. Tapi kedua orang ini berkata, hah? Tuhan akan lahir. Mereka berdua memberikan hormat dan berkata, Yang Mulia, kami telah menunggu kedatangan Yang Mulia. Sukue tampak bingung. Yang Mulia? Mungkinkah? Dia melihat ke arah peti mati itu. Dan ternyata itu adalah Hongyan yang keluar dari peti mati. Di dalam hati Sukue, itu dia.
Dia keluar dari peti mati perunggu. Ternyata dia baik-baik aja dan gak terluka. Tapi rasanya itu seperti bukan dia. Kedua orang itu berlutut di depan Chiang Hongyan. Sukyue menjadi makin bingung. Kenapa dua orang itu memanggil Hongyan dengan yang mulia? Sebenarnya Hongyan ini siapa mereka? Sukyue berteriak, "Gadis kecil, apa kau baik-baik aja?" Chiang Hongyan tampak seperti kayak orang kebingungan. Gadis kecil. Tetua kedua berkata, "Tetua ketiga, pergi dan bereskan bocah itu. Jangan biarkan dia mengganggu yang mulia." "Baik, bocah. Kami hanya menyambut kedatangan yang mulia dan tidak tertarik dengan 4 benua. Cepatlah kau pergi dari sini. Berhentilah untuk berbicara dengan yang mulia." Sukyue tampak kesal. "Apa yang kau katakan?" Dalam hati tetua ketiga, bocah ini bisa mengalahkan 3 penjaga. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Jika aku bisa membuatnya mundur, itu bisa menghindari pertempuran yang gak perlu. Tetua itu berkata, dia adalah Sens dari benua Swanzen. Keberadaan yang dikagumi oleh ratusan juta orang. Kau itu cuma semut. Kau pikir kau layak berbicara dengannya? Saat tetua ketiga ini berkata, Sukyue dengan cepat langsung menyerang tetua ini. Tapi respon ketua ini juga cepat. Dia langsung menahan pukulan dari Sukyue. "Dasar semut, berani-beraninya kau menyerangku. Apa kau bosan hidup?" Haha. "Meskipun aku tidak menggunakan Force Kingfish, tapi kau bisa menahan pukulan biasaku. Kau ini memang gak sederhana ya." Tetua kedua berkata, "Yang mulia, ayo kita pergi. Setelah tetua ketiga membereskan semut itu, kita akan kembali ke benua Swanzen." Chiang Hongyan masih tampak kebingungan. Tetua ketiga berkata, "Semut, orang tua ini tidak ingin terjerat denganmu. Karena kau sendiri yang menginginkan kematian, orang tua ini akan menunjukkan perbedaan jarak antara tahap Void Ravening dengan setengah langkah Crossing Calamity." Sukyue berhasil menahan serangan dari tetua ini. "Hah? Setengah langkah Crossing Calamity? Kau itu harus berusaha lebih keras. Apa kau belum makan?" Para semut dari 4 benua secara alami tidak memahami luasnya dunia luar. Sepertinya tahap fotosintesis merupakan puncak di sini. Ini benar-benar menyedihkan. Tahap setengah langkah Crossing Calamity dan Void Ravening sepertimu itu merupakan celah yang tidak bisa diatasi. Tetua itu menyerang kembali Sukyue. Sukyue berusaha menghindar dari serangan cepat tetua ini. Cepat sekali. Serangannya langsung berada di depan mataku setelah tangannya tumbuh. Jika aku tidak menggunakan poin, aku bukanlah lawannya. Tetua itu berkata lagi, "Mau lari kemana kau?" "Hah, aku harus lebih cepat. Sistem, berapa banyak force point yang masih aku punya?" Sistem memberitahukan, Sukyue mempunyai 125.600 poin. 120.000? Aku gak sadar sudah mengumpulkan sebanyak itu. Memang sih aku sudah berusaha keras dalam beberapa tahun terakhir. Dan sudah lama aku tidak membeli barang-barang atau metode lainnya. Sekarang adalah waktunya di mana poin ini akan bermain. Selama aku bisa menyelamatkan Hongyan, tidak masalah meskipun semua poinku habis. Sukyue menggunakan 5.000 force point untuk meningkatkan 5 kali lipat Force Kingfish-nya. Tangan tetua yang membesar itu langsung dipukul oleh Sukyue dan tetua ini merasa sangat kesakitan. Di saat tetua itu masih merasa kesakitan, Sukyue langsung melancarkan serangannya lagi. "Nyala kau dari 4 benua ini!" Serangan itu menggunakan 10.000 force point yang meningkatkan 10 kali lipat Force Kingfish. Tapi pukulan itu masih belum bisa membunuh tetua ini. Segera Sukyue menggunakan Force Kingfish-nya lagi. Ditambah dengan 50.000 force point yang dimana kekuatannya meningkat 50 kali lipat. Serangan ini akhirnya bisa membunuh tetua ini. Dimana Sukyue berhasil mendapatkan 50 juta poin XP dan mendapatkan hadiah paket God Spike. Hampir setengah force pointku sudah habis dan tubuhku udah gak bisa menahannya lagi. Hanya dengan terus meningkatkan kultivasiku, aku bisa lebih menahan kekuatan dari Force Kingfish ini. Sukyue berkata lagi, "Patua, tinggal kau yang tersisa. Tidak peduli, meskipun kau berada di tahap setengah langkah Crossing Calamity, aku tidak akan takut. Serahkan Hongyan dan aku akan membiarkan mayatmu tuh." Dalam hati Sukyue, masih ada 60.000 force point. Ini pasti cukup untuk mengatasinya. Tetua ini berpikir, bocah ini bisa mengalahkan tetua ketiga. Ini sangat mengerikan. Aku gak pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. "Bocah, jangan terlalu sombong. Orang tua ini..." Tiba-tiba ada seseorang yang muncul dari arah belakang. "Tetua kedua, kalian sudah lama menunggu kembalinya yang mulia." Tetua kedua ini menengok ke belakang dan itu ternyata adalah Tetua Agung. Tetua Agung ini menghadap kepada Hongyan dan berkata, "Kami sudah menunggu lama kelahiran dari yang mulia." Tetua ketiga melaporkan kepada Tetua Agung, "Tetua, bocah ini, dia mengganggu kedatangan yang mulia." Dalam hati Sukyue, sial, ada satu orang lagi dan orang ini bahkan lebih kuat. Tetua Agung ini berkata, "Bocah, siapa kau? Berani-beraninya kau mengganggu penyambutan kami terhadap yang mulia." Tetua ini melihat kultivasi dari Sukyue. "Apa? Lapisan kedua Void Ravening? Kalian berlima datang untuk menyambut yang mulia. Bukan hanya ada 3 penjaga dari tahap puncak From Synthesis, tapi ada 2 tetua dari tahap setengah Crossing Calamity. Bagaimana bisa kalian begitu memalukan seperti ini?" Tetua ketiga berkata, "Maaf Tetua Agung, meskipun pria itu berada di lapisan kedua Void Ravening, tak memilikinya jauh melebihi imajinasi orang biasa.
Kekuatannya bukan hanya ada di tahap Fate Ravening. Apa? Bagaimana mungkin jenius seperti itu muncul dari penangkaran? Dalam hati Tetua Agung, jika apa yang dikatakan tetua kedua benar, sayang sekali jika membunuh jenius langka seperti ini. Lebih baik kita membicarakannya secara baik-baik. Bocah, apa kau memiliki hubungan dengan Yang Mulia? Jika ada kesalahpahaman, kita bisa mendiskusikannya. Diskusi? Diskusi bagaimana? Tetua Agung melanjutkan. Keempat benua di sini sangat miskin dan terbelakang, dan juga kekurangan aura. Kami di sini bukan untuk mengambil alih keempat benua, dan sepertinya kau sedikit salah paham tentang kedatangan kami. Kami hanya akan menjemput Yang Mulia, lalu kami akan meninggalkan empat benua. Kau tidak perlu bertarung lagi dengan kami. Jika kau mau, kau bahkan bisa ikut bersama kami. Kualifikasimu sangat bagus. Kau bisa berkultivasi di benua Swanzen, dan masa depanmu tidak akan terbatas. Kalian terus memanggil dia Yang Mulia, tapi sejauh yang aku tahu, dia adalah permaisuri Kekaisaran Sui Yuan, Chiang Hongyan. Dia bukan sains kalian. Kekaisaran Sui Yuan. Aku nggak pernah mendengarnya. Apa itu di pedalaman? Aku nggak peduli siapa dia dulu. Sekarang, dia adalah Yang Mulia sains kami. Dalam hati Sukue, tampaknya ada yang salah nih. Aku merasa ada sebuah kekacauan dalam kondisi Hongyan. Dia sangat mirip denganku, seperti aku yang berada di dalam tubuh Sukue. Sukue yang berasal dari Kekaisaran Huo Yuan. Mungkinkah saat Hongyan di dalam peti mati perunggu, dia diambil alih oleh orang yang dipanggil Sens itu? Meskipun tubuhnya milik Hongyan, tapi auranya sangat menekan. Sukue bertanya kepada Hongyan, "Gadis kecil, apa kau benar-benar tidak mengingatku?" Tetua ketiga tampak marah. Bocah, berani-beraninya kau berkata seperti itu pada Yang Mulia." Tetua Agung mencoba menahan. Udah, biarkan aja dia bicara. Yang Mulia tidak akan bisa merespon. Jika dia tidak mendapatkan balasan, dia pasti akan secara alami menyerah. Kita nggak perlu menggunakan kekuatan untuk membawa Yang Mulia. Chiang Hongyan menjawab, "Aku tidak mengenalmu." Tetua Agung berkata lagi, "Kau dengar itu bocah? Yang Mulia sama sekali tidak mengenalmu. Aku pikir kau punya bakat untuk berkultivasi. Aku nggak ingin membunuhmu. Lebih baik kau ikut bersama kami dan menginjakan kaki di panggung yang lebih besar." Sukue berkata lagi kepada Hongyan, "Kita mengalami banyak hal bersama. Apa kau tidak ingat?" Tampak Hongyan berusaha untuk mengingat. Sukue melanjutkan, "Pada pertemuan pertama kita di dalam Tower Ranah Spiritual, awalnya kau datang untuk ujian lembah tiang siang. Dan di dalam Tower Ranah Spiritual, kita bertemu dengan cara yang canggung. Hanya karena aku lebih muda darimu, kau memanggilku pria kecil. Aku nggak terima, jadi aku memanggilmu kembali dengan gadis kecil. Sementara di elemen gunung, kau membantuku membebaskan Kekaisaran Huo Yuan. Kemudian, di saat Kekaisaran Sui Yuan dalam masalah, aku buru-buru datang untuk membantumu. Semua ini adalah kenangan kita. Kau juga yang membawaku ke dunia luar untuk mencari rumput spiritual. Apa kau tahu, aku sudah mengumpulkan kelima rumput spiritual itu dan membangkitkan dermawanku. Ini semua berkat bantuanmu. Semua orang di empat benua mengucilkanmu. Mereka bilang kau adalah binatang yang kesepian dan pembawa bencana. Tapi aku nggak percaya. Aku ingin semua orang mengerti bahwa aku akan selalu berdiri bersamamu. Kemudian kau terperangkap di dalam peti mati perunggu. Lalu aku menghancurkan semua kultivasiku demi menyelamatkanmu. Sekarang aku sudah memahami Tao. Dan aku sudah kembali ke lembah makam abadi. Tapi kau bilang, kau tidak mengenalku. Apa kau benar-benar gak mengenalku? Chiang Hongyan dengan wajah datarnya menjawab, "Aku tidak mengenalmu." Tetua ketiga makin emosi. "Bocah, kau dengar itu? Berhentilah melakukan hal-hal yang tidak perlu. Gak peduli seberapa banyak yang kau katakan. Yang Mulia ini tidak mengenalmu." Dengan wajah sedih, Sukue berkata, "Aku pikir kita punya banyak pengalaman. Dan kau akan mengingatnya tidak peduli apa yang terjadi. Aku gak menduga kau sudah melupakan semuanya. Sejak kau melupakan itu, kini hatiku sudah mati." Sukue langsung berbalik dan pergi meninggalkan mereka. Tetua Agung dan tetua ketiga tampak senang. Hah, akhirnya bocah itu pergi juga. Jika kita berhadapan langsung dengannya, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Dan kita berdua pasti akan terluka. Tapi tanpa mereka sadar, avatar dari Sukue berada di belakang Chiang Hongyan dan memukul bagian belakang Chiang Hongyan. Chiang Hongyan pun berhasil diculik oleh avatar. Sukue tiba-tiba muncul. Bagaimana aktingku? Kalian sudah tertipu. Aku berterima kasih karena kalian sudah menggendorkan penjagaan kalian. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Segera Sukue menggunakan jimat teleportasi dan menghilang dari lembah makam abadi. Gimana menurut kalian? Apakah Chiang Hongyan ini lupa ingatan atau dirasuki oleh orang lain? Coba kalian tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang penasaran, kalian bisa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga like, comment, and share ke sosial media kalian agar channel ini semakin dikenal oleh orang lain, sehingga gue semakin semangat untuk membuat konten setiap hari. Kalau kalian ada pertanyaan atau kritik dan saran,
kalian bisa langsung tinggalin aja di kolom komentar. Gue usahakan untuk membalas semua komentar yang kalian tulis. Sekian dulu cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara!